Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kembali panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita hadir di masjid kita untuk melaksanakan salat jamaah subuh. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan atau persiapan kita menghadapi bulan Ramadan yang insyaallah kurang lebih 35 hari lagi, karena hari ini sudah masuk ke tanggal 26 Rajab ya, tanggal 26 Rajab, atau bertepatan juga dengan 26 Januari 2025. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu diantaranya adalah mengilmui puasa atau memahami fikih puasa atau fikih Ramadan. Pada subuh hari ini kita akan bahas tentang amalan-amalan pada bulan Ramadan. Ya, sebenarnya secara umum kita sudah paham lisumi rekeng bahas-bahas di CD supaya kita kembali merefleksi ilmu-ilmu kita. Bukan sekedar bahwa kita hanya untuk memahami tanpa mengamalkan supaya pede makan jadi pengamalannya, maka insyaallah kita ini bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Di antara amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan adalah salat malam, atau biasa disebut kalau bulan Ramadan disebut dengan salat tarawih secara berjamaah. Masyarakat muslimin, tarawih adalah bentuk jamak dari kata-kata at-tarwihatun. Tarwihatun artinya istirahat. Dinamakan demikian karena mereka beristirahat setiap salam, setiap dua salam. Ya, jadi yaro ilalana sampayat tarawih, angka istirahat sebenarnya. Ya, dulu saya dengar di sini juga waktu almarhum Ustaz Rab Sondre masih hidup. Ya, di sela-sela 2 rakaat itu ada istirahat. Bahkan kalau saya dulu di kampung, ya mabila kampungku, ya setiap selesai 4 rakaat jadi 2 rakaat. 2 rakaat artinya setiap 2 kali salam angka lagu kelok-kelonna. Ya'lamu lana bisyahada, ya'lamu lana bisyahada, itu kelok-kelong. Kita hubungkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadisnya Aisyah. Na itanaiwi nabi tawanaiwi na caritai angka tahu lemakutan ko Aisyah, maka damagai sempajanna nabitta, maka sempajam peninna nabitta, bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nana makada Aisyah radhiyallahu anha ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sempajangi
patan rakang. Wala tas'alu an tulihim wa husnihim, tapi aja mau kutanangi lampekna si bawa kanjakna. Jadi makadai patan rakang, kemudian purairo masampaja si patan rakang aja mau kutanasi, makadai aja mau kutanangi lampekna si bawa kanjakna. Purairo mawitiri telun rakang. Jadi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di Muhammadiyah itu pola salat malam ada beberapa. Yang pertama itu ada 4 rakaat, 4 rakaat tambah 3 rakaat. 4 rakaat, 4 rakaat tambah 3 rakaat. Yang kedua ianar itu 2 sampai 10 tambah 1 rakaat. Ya, jadi 2 kali 5 tambah 1 rakaat. Yang selama ini kita praktekkan adalah 2 tambah 3 rakaat. Kenapa bisa berbeda masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tadi itu terkait dengan 4 rakaat, 4 rakaat itu hadisnya Aisyah. Di Muhammadiyah tidak ditafsir bahwa 4 itu 2 tambah istirahat, 2 tambah karena disebutkan 4 maka 4. Ya, banyak di Makassar di Masjid Muhammadiyah itu 4 rakaat tambah 3 rakaat. Yang kedua ini 2 rakaat. Nasabah akadai Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna. Salat malam itu adalah 2 rakaat. Masna. Kita selalu salat 2 rakaat. Semua salat sunnah itu adalah 2 rakaat. Tapi ada hadis yang menyambung hadis wa in hiftum an yudrikumus subha. Narik komitau ko nadabi subuh fa utiru bi wahid awitir qasiddi. Jadi ya narona tak dua tambah witir 1. Nah, ini boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita praktekkan. Ya biasa minta kau kedai melo irubah koe kada aja garubai. Ya padahal ada hadisnya. Engkau kada yang mana witir? Ya witir 1. Witirnya 1 siddi rakaat 1 rakaat. Yang mengganjilkan salat malam itu adalah 3 rakaat, 1 rakaat. Bahkan ada hadisnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi di umur-umur senja, kira-kira di umur-umur akhir-akhir hidupnya, di umur 60 tahun ke atas, biasa mawitiri langsung 5. Napa na tambahi 2 rakang yang menurut nasiddi, berarti 7 rakaat. Biasa mawitiri langsung 7, napa menambah 2 rakaat. Ada hadisnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait ini. Dipertentangkan selama ini sebenarnya ada beberapa hadis yang memang yang selama ini turun temurun yang perlu dipahami. Kemudian selanjutnya yang 2 yang kita praktikkan di sini. Ya, itu tadi yang dasarnya yang memakai 2 sebenarnya ia motor hadis yang disampaikan ada 2 sebenarnya dari Aisyah radhiyallahu anha wa tunaritanai. Maka dah sampaiana Nabi ta patan rakang. Jadi mas sampai Nabi ta 2 rakang, berarti 4. Jadi 2 rakaat 4. Kemudian istirahat Nabi ta. Bahkan biasa nak cerita ada hadisnya mengatakan maita istirahat gang sampai tertidur napa moto simak jenne bersalat malam moto simak jenne napa si mas sampai si 2 rakang ya napa si istirahat malam mengaji
Istirahat tak idikan di sini, istirahat tak pengumuman. Diumumkan siapa yang memberi buka puasa besok, siapa yang telah memberikan buka puasa. Pengumuman biasanya antara 2 rakaat terakhir ditambah sebelum witir. Napa witir 3. Jadi yang mana yang paling utama masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya bisa dilakukan. Aja tu makada tidak boleh. Kalau kita mau coba Ramadan yang akan datang di sini 2221, ya boleh. Yang penting kesepakatan aja nangkak gora. Masa pajak gamai itu 2 rakaat tambah apa iduan rakaat pertama apa angkana jamaah kuna dapi 8 rakaat edena nakka demon ranit tudang. Bahkan law masa paon ruang apa dena memelok mau witir telu. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting disepakati aja nama rima. Ya miku marima ini yang harus menjadi masalah. Kalau mau ke marima biasa disepakatilah dulu. Tapi yang jelas pada intinya ketiga-tiganya boleh dilakukan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga sekelompok pada oko pangkep itu angkasit di kelompok koro degaga satu masjid namanya Masjid Darul Arqam di Minasatekne. Itu di Masjid Darul Arqam Minasatekne kubure Mas Ramalang, kubure Mas Sampajang Isa, li sumana ni kubulana. Li sumana kubulana, degaga mundur Mas Sampajang tarawih. Maka degaga tarawih. Nah maka di Muhammadiyah mataraklah itu Muhammadiyah organisasi. Kalau Muhammadiyah pengikut Rasulullah itu tidak ada tarwih. Tidak ada tarwih sesudah salat. Yang ada adalah hanya salat tahajud. Hanya salat tahajud, hanya salat malam tengah benih dan moto. Ya, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarahnya tarwih memang. Urai Ramalang yang pernah umrah, yang pernah bikin ziarah ke makam Rasulullah, pernah ziarah ke Masjid Nabawi, pernah melihat rumahnya Bolana Nabi Tariolo yang moto itu kuburan yang ada sekarang. Jadi itu kuburnya Rasulullah bukan bagian dari masjid. Rumahnya Rasulullah Bolana Nabi tanah Nabi. Ya, kemudian berkembang masjid diperbesar, makanya dipagar keliling. Macam elak demi bolana nabita poleri masjid je. Ya nabita pada satu malam di awal Ramadan naik tai sahabatnya ya mondok ke masjid je, tinggal di masjid. Kan semangatnya sahabat itu beribadah, tinggal di masjid. Ada yang mengaji, ya ada yang bersikir, naik tai angkana mas sempajang. Naitai dari bajanna lawi nabita purana mas sampajang Isa ya mondre nabita. Kemudian salat daripada mondre kurasa Pak mereka tu cerita. Jadi kan naluri manusia itu kodrat manusia naluri tak memang kosiruntuk biasa si pulung tulimelo ki cerita. Mudah-mudahan bukan ceritanya cerita jahat atau cerita gibah. Mudah-mudahan itu yang kita hindari. Cerita perkembangan, pengalaman-pengalaman yang lebih bagus kita cerita. Makorna itu Nabi ta, magai komata Mas Sempajang. Jadi Mas Sempajang yang ada di masjid situ tinggal salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak diceritakan yang mana pola yang napaki Nabi ta, apakah yang jelas 11 rakaat. Tidak dicerita yang mana polanya, apakah 2 tambah 3 atau 4 tambah 3. Tidak dicerita. Yang hadis ini. Bajanna purana kejadian tersebar, orang tahu. Oh, lengkai Nabi ta Mas Sempajang purana Mas Sempajang Isa tahu ya. Mas Sempajang ki. Mas Sempajang wani ki siwa Nabi ta. Bajanna megang ka. Oh, masjid itu banyak yang hadir di masjid tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempajang si mereka lagi bersama Rasulullah juga tidak diceritakan pulanya yang mana, apakah 223, 443 atau 2221, tidak dicerita dalam hadis.
Cerita ini semakin tersebar kepada sahabat. Ya, bajanna ang kamay ka si pwede tatambay masigi, pwede penoy masigi, tamilo masampajang tarawih, yan na sa tarawih. Masampajawan ni siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi naitir Nabi naitay pwede may gataw din alaw. Tidak ke masjid. Tidak pergi lagi ke masjid. Bajanna puran makutane sahabat na ya Rasulullah may katawan ni ang kamana kiwan ni banyak full masjid ini, full masjid meloki masampajan na deki gaga na makada Nabi ta qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni hasyitu an tafrid alaikum. Sesungguhnya saya melihat uitamana mokko ni kan macawai bulanan Nabi ta, maka dari situ ngatungan nawani uitamana mokko. Saya lihat kalian semua di sini dan apa yang kalian lakukan di sini menunggu saya. Tapi apa yang menyebabkan saya takut keluar, saya tidak pergi salat karena yang saya takutkan banyak sangadi ipan cajigai mai wajib ya sempajang purai sempajang mengtarawewe. Nah, ya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya selalu lakukan siapa tahu akan dijadikan wajib. Nah, pancajiga mai wajib umak kurimunrie. Nah, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan biasa memang ada hal-hal kemungkinan penyebabnya adalah iblis memang pintar menggoda. Ya, tania wajib, ibancaji wajib. Tania sunnah iban caji sunnah. Ya kan ada jelas ada salat sunnah ada namanya rawatib, ada namanya ba'diyah, ada namanya awabin. Awabin itu salat duha. Ya memang waktu kecil biasa saya dengar ada awabin menunggu waktu antara maghrib dengan isya. Ya saya coba-coba cari hadisnya di hadis-hadis sahih. Saya tidak dapatkan itu salat awabin antara maghrib dengan isya. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat awabin yang kita dapatkan itu salat awabin artinya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak hal-hal yang tidak pernah ada dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena dianggap baik selalu diulang-ulangi, nanggap ni tahu ibadah padahal bukan ibadah. Karena dia selalu diulang-ulangi. Makor kira-kira maksudnya Nabi tanah maka inni hasyitu an tafridah alaikum. Saya takut kenapa saya tidak keluar salat bersama kalian tadi malam, karena saya khawatir mu pancajigai wajib biar mas sempajangnya purana sama sempajang isa atau ulan ramalangnya. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang ini kan dipaham mana nih? Yang dikhawatirkan adalah ketika kita tidak pergi ke masjid salat tarawih, mondroki kumpulai ditugai jama, mondrobami menonton sinetron, terlambat matiin romatu, desina sampai tengah detona moto mas sampai tengah beni, jadi detona nas sampai tengah beni, detona nas sampai tarawih. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya di sini yang lain adalah ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Daud, maka Nabi tang nigi tau masempajang isa si bawa imamnya, artinya salat isya bersama imam, kemudian salat sesudahnya bersama imam sampai selesai imam, maka dia dihitung sama dengan salat satu malam. Ya, jadi ke masempajang isya si bawa imamnya, kalau masempajang tarawih si imamnya, surah mawitir si imamnya, ya sama dengan salat satu malam.
Jadi kalau kita umpamanya salat bersama imam, berarti mas sempajang bersama imam salat isya, mas sempajang tarawih si bersama imam, pursiro witir siswa imam, maka pahalanya sama dengan salat satu malam. Jadi aja talisu ko depan pura mau witiri, angka tahu narekona rapi ni arwah elisu ni. Ini tidak dihitung salat berjamaah bersama imam. Beda pahalanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau makadai 20 ustaz na layar masjid kedai. 20 tu muala. Ni kasur kalau kau masjid 20 Karena bunyinya hadisnya begitu 20 rakaat. Kalau barang siapa yang salat berjamaah bersama imam, maka dihitung sama dengan salat sepanjang malam. Bila mayang lampai lah ada 20 rakaat, ikut pokoknya imam 20 rakaat, kita 20 rakaat. Ya, yang biasa itu kalau ada pergantian imam, tanian imam utama imam sempajang, itu tidak bersama berjamaah lagi bersama imam. Itu biasa pertanyaan. Piko Ustaz, imamnya imam rawatib itu yang imam salat isya. Puraro iseli imam kontrak. Kayak sang imam kontrak. Tanian sang imam utama, tanian imam rawatib. Tapi yang jelas yang namanya imam itu imam rawatib, imam utama, imam masjid itu apakah satu atau dua, yang jelas dia penanggung jawab imam. Disebutkan dia adalah sultan, penguasa di masjid itu. Makanya bagaimanapun pintarnya orang, kalau datang tingginya jabatannya, kalau datang di masjid tidak boleh dia imam kecuali imam yang memberikan izin. Ya, namun ke pimpinan wilayah Muhammadiyah kowe dia nawak di kotanya Ustaz Rahmadi kasih izin. Tidak boleh orang ganti-ganti. Jangan mengganti imam kalau bukan imamnya. Kecuali kalau imam kontrak dikasih izin sama imam, itu lain lagi masalahnya. Nasabah ya lain isi kubu imam. Dikasih izin sama bu imam, maka ada kemungkinannya maka kena hadis bahwa dia salat sepanjang malam. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, yaitu kena hadis ampunan di bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan, salat tarawih imanan wa ihtisaban, karena iman, ihtisaban dan penuh perhitungan. Ya, itu tadi perhitungannya. Salat bersama imam 8 rakaat imam sama tarawih, bukan 8 rakaat baru tarawih sendiri. Ya, ada orang 8 rakaat pulang di rumah tarawih. Biar di masjid yang 8 rakaat, lebih-lebihan 20 pulang. Ya, salatlah bersama imam. Anjurannya kita ini itu hitungan-hitungan. Ihtisaban itu pintar beribadah, karena pahala yang kita dapat. Ya, kita imam juga panjang-panjang bacanya supaya panjang-panjang banyak-banyak pahalanya. Inilah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu yang pertama, amalan di bulan Ramadan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makan sahur. Kalau ini maka daki mandre subuh. Ya, makan sahur dan mengakhirkannya. Ya, saya mengakhirkan, menunda di akhir-akhir. Jangan boleh orang salat sahur makan sahur jam 2, boleh. Makan sepura nikmatin moto ki jam 1 malam mau makan sahur, boleh. Tapi yang sunnah adalah mengakhirkannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa napuade Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Ini perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersahur. Bersahurlah karena di sahur itu angka barakah. Ada barakah, angka barakah. Jadi namo magalaki bakadai, namo de wan rewan ni anat, namo de wan rewan ni deto namarigaga, na de suruh ki moto manre. Itu pikiran kita biasa mak bilang bersahur, ya sang kada perintah moto manre, tania moto manre. Mak bangun bersahur. Apa yang dilakukan di sahur untuk mendapatkan berkah, barakah. Ayat sebarakah masyarakat muslimin.
ya kanjakna waktu sahur. Kalau kita makan kanjakna ro andre sahur ta, kita minum kanjakna ro minum ta. Kanjakna ya ro masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah untuk bersahur itu bukan, jangan selalu kita artikan perintah untuk makan. Kalau kita hanya bangun minum, kita hanya bangun zikir, diperintahkan untuk mengakhirkan. Itu hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Tentang mengakhirkan sahur, hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian dari Sa'id bin Sabit berkata, napuada Sa'id bin Sabit, tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salati qultu kam kana bainal adhani was sahuri. Kemudian purana makan sahur mas sampaja subuh ni tawe. Makutanai Anas bin Malik lori Said bin Sabit, maka kira-kira magar tanah, kira-kira berapa antaranya, bagaimana lamanya antara sahur dengan salat subuh. Ya, antara sahur dengan salat subuh kan dari pagagajang, tidak ada jam itu waktu. Dia nama kena 5 menit, tidak ada menit. Teknologi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih sangat hampir tidak ada orang salat melihat bayangan. Mau salat asar disebutkan Rasulullah itu lihat panjangnya itai bayangan na bendai karena rekosil lampe ni tamani waktu asar. Begitu kira-kira caranya dulu, tidak pakai jam. Sekarang ada jam, bahkan sudah ada waktu-waktu salat. Ya, nama kena Said bin Sabit Otunai tanai siagai tanah nama kadar hamsina ayat. Kira-kira bacaan 50 ayat. Ya, bacaan 50 ayat. Jangan kita membayangkan 50 ayat surah Al-Baqarah. Wah, kita patut kau dibaca surah Al-Baqarah na 50 ayat mungkin, tapi kau baca masyarakat surah Al-Kahfi. Nah, dia nada api isi jam. Surah Al-Kahfi itu 110 ayat. Malam Jumat kita baca surah Al-Kahfi tidak sampai 1 jam. Nah, baca, apalagi kau tulis baca. Ya, kira-kira 50 ayat. Artinya ini menjelaskan bahwa dekat sekali di antara sahur dengan azan sampai subuhna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan azan, dengan salat subuhnya. Ya, apa kenapanya ya Said bin Sabit cari tebur pura mandre sahur launi mas sempajang subuh. Artinya di luar azan ini dah cerita salat subuh dia ke masjid. Nah, jadi tidak terlalu lama antara azan dengan salat subuh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perbedaan pendapat, makada angka biasa atau makada ya ronasa ko muang kalingai sementara mandre ko na muang kalingai bange pater mo yan remo. Peko cara na taman ni betul. Nah, ini juga jangan kita menganggap di pandang ente makadadanya hadis ini berbeda pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa azan yang dimaksud itu adalah azan pertama. Ya, sampai sekarang itu masih ada azan 2 kali azan di subuh di Madinah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada azan subuh itu untuk membangunkan. Ia narobanna Bilal bin Rabah. Bilal, jadi ada 2 kali azan. Azan pertama azannya Bilal bin Rabah. Azan kedua azannya Abdullah Ummi Maktum. Ia sahabat Nabi Abdullah Ummi Maktum yang buta. Ia nama waktu nama kepada Nabi man sami'an nida fala ya'ti fala salata lahu, barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, tidak datang salat, makalah salat lahu, tidak sah salatnya. Nama kutana magania surun Allah tadi ya buta ka degaga renre kalau masih dia lebih pasti makna degaga motoroku. Tidak ada yang tuntun dia ke masjid. Bolehkah saya salat di rumah? Awalnya Nabi makna boleh, tapi itanai Nabi ta hal sami'tan nida muang kalinga ka bangi. Maka dawang kalinga surun Allah taala maka Nabi ta wajib apa ajibhu kana rek muang kalinga bangi. Maka datanglah salat. Tobuta isure ku Nabi sallallahu berjamaah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita banyak tidak buta, angkat toba motorokna, bahkan ada mobilnya. Hanya hujan gerimis, tidak pergi salat berjamaah. Naudzubillah, naudzubillah. Ya sahabat Nabi buta mancaji pak banna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan subuh lagi, azan kedua. Terkait dengan sahur, ada ulama mengatakan yang dimaksud adalah sahur azan pertama. Tapi yang jelas, kalau kita melihat definisi puasa, puasa itu menahan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kapan disebut terbitnya fajar? Terbitnya fajar ketika masuk waktu subuh, dan waktu subuh itu adalah pas azan. Jadi kok macawe-cawe ni azan paja ini manre aja napa pamulai manre. Masalah ni masih GE napa ni pamulai manre. Dengan alasan maka ya ko bangi ko de pana capu di moi pa capu. Ini tidak boleh, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau azan usahakan berhenti. Ya, kalau proses mau miasalkan maka kowe angkana paparingaran pemerintah radio sosial itu muni ko subuh muni. Ya, itu bukan ubu imsak yang dibunyikan oleh radio sosial itu sebenarnya bukan berhentinya orang makan. Paparingerang. Pak Jani Mandre, melon nih Bang 5 menit itu sebelum azan biasa muni niro. Aja nanapi pamulai Mandre. Pasti dapi minum masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas sebelum azan masih boleh makan, sesudah azan ya kalau sudah mulai azan ya secepatnya, kalau memang belum minum baru berhenti, jangan lagi dilanjutkan. Ya, kira-kira yang kedua terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, jadi makan sahur. Kemudian amalan di bulan Ramadan adalah puasa. Ini puasa saya kira adalah hal yang memang inti utamanya bulan Ramadan adalah puasa. Ya, secara umum bisa diceritakan bahwa napuada adanna Jabir radhiyallahu an, jika kalian berpuasa maka tahanlah penglihatanmu. Yang mana disebut berpuasa? Disebutkan dalam hadis definisi puasa, yang disebut puasa adalah menjaga segala hal yang bisa membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kita paham selama ini adalah yang bisa membatalkan puasa makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ini 3 pembatal utama. Pembatal utama puasa adalah makan, minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Makan, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan sama suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Tapi puasa menahan lapar dan dahaga ini sebenarnya ringan. Ada hal-hal yang kadang kita anggap ringan, itu yang berat. Ya, kita ini menahan lapar, menahan haus ringan. Apalagi yang selalu puasa sunnah, insyaallah anggap biasa itu. Tapi ada yang kita anggap ringan dalam berpuasa, itu yang berat yang kita lakukan. Yang mana itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir radhiyallahu an, maka jika kalian berpuasa maka tahanlah pandanganmu. Ini pandangan kita anggap ringan tapi berat untuk dilakukan. Melihat pandangan, apalagi pandangan sekarang di bulan Ramadan. Maka dah belok kita mengaji ku Android tapi pas tak buka kurangnya lain yang muncul, gambar-gambar yang muncul. Ya, gambar-gambar artis yang tidak menutup aurat. Maka dah dia nomor 3 menjaga, termasuk menjaga pandangan itu puasa. Kemudian jagalah pendengaranmu. Ini menjaga pendengaran kita anggap ringan, tapi sebenarnya berat sekali untuk dilakukan. Ya, apa mangkalinga giba, mangkalinga gosip, mangkalinga cerita jahat. Ya, menjaga pendengaran. Ini yang kita harus jaga di bulan Ramadan. Kemudian menjaga lisanmu dari berbohong dan hal-hal yang haram.
Ya, menjaga lisan dari hal-hal yang berbohong, berdusta. Mak puasa kina mak beleki, maka menjaga lisan itu kita anggap ringan, tapi ternyata berat sekali dilakukan. Apalagi berpuasa, apalagi pak carita memang, apalagi pak belian memang. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu cerita, apalagi yang selalu menawarkan umpamanya hal-hal yang baik. Saya minta maaf, penjual jaga lisan ketika bulan Ramadan. Jangan bilang karena bulan Ramadan ya maka dia nadapi modalakna pak angkat tawa barang maka dia nadapi modalakna. Ini kata-kata yang ringan tapi bisa dusta. Nadapi ni modalakna maka dia nadapi modalakna supaya dia natawa itu maitai matawa tawe nalemui. Menjaga lisan dari hal-hal yang berkata bohong dan hal-hal yang haram, dan tinggalkan untuk mengganggu tetanggamu, mengganggu, menyakiti orang lain. Itu pesannya sahabat Rasulullah SAW di dalam berpuasa ini. Jadi jangan kita hanya menahan lapar dan haus saja serta berhubungan sama istri. Itu memang larangan berat, tapi ini yang berat, yang ringan dilakukan. Kita hampir semua bisa, masyarakat muslimin. Yang kita anggap ringan, ini yang berat kita lakukan. Menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga lisan, menjaga menyakiti orang, menjaga ini hal-hal yang kecil yang kadang kita tidak bisa lakukan. Oleh karena itu di mungkin bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan saya anggap itu sebagai bulan masanya adalah untuk berubah. Kita merubah ini. Kita mulai dari memaksimalkan puasa kita. Puasa jangan hanya menahan lapar, haus dan berhubungan suami istri, tapi kita menahan untuk menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga lisan. Kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan zikir dan lain-lain sebagainya. Kita cobalah bulan Ramadan ini, kita tinggalkan semua hal-hal yang kita anggap ringan tapi dosa, tapi berat untuk kita lakukan. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya apakah itu membatalkan puasa? Secara umum tidak ada fikihnya yang mengatakan membatalkan puasa. Tapi itu kan orang biasa makadami di makruh. Apa artinya makruh? Makruh itu dari kata-kata karaha. Karaha artinya dibenci. Makruhun terbenci. Jadi makruh itu dibenci. Ini enggak benci, nah benci buang Allah Taala. Masa anu nak benci buang Allah Taala? Meloi pigau na ulan ramalang. Jadi masyarakat muslimin, sebelum saya lanjut terkait puasa kita cukupkan. Ada yang bertanya tentang salat safar. Ya, selama ini kan ada orang salat safar, ada yang mau pergi kemudian salat sunnah 2 rakaat. Kalau yang kita dapatkan di buku fikih itu, baik di fikih sunnah, salat safar itu adalah ketika kembali dari safar, singgah di masjid, bukan di rumah, singgah di masjid. Ya, boleh kita pandang lepaki ke masjid mujahidin salat 2 rakaat. Ya, saya kira pernah kita bahas di sini pada pembahasan sebelumnya terkait salat sunnah. Jadi salat safar itu ketika kembali, kalau ada umpamanya memang biasanya di buku-buku manasik haji, manasik umrah, ada memang disebutkan salat musafir. Makanya saya pernah tanyakan kepada Ustadz, tidak ada. Yang ada sebenarnya itu kalau ya kita mau keluar, ada lagi salat hajat supaya dilancarkan perjalanan. Hajatnya adalah dilancarkan perjalanannya. Tapi masyarakat muslimin untuk menghindari, kalau bila kita mau salat safar itu adalah ketika kembali dari safar, tinggal di masjid di mana kita biasa salat atau di kampung kita, kemudian salat 2 rakaat sebelum sampai di rumah. Ya, yang salat safar. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.